Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal Matematika UT untuk FKIP Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan PGSDS 1 dengan kode soal PDGK 4108 untuk mata kuliah Matematika. Untuk jadwal tugas 2, untuk jadwal tugasnya 2 November 2020 sampai dengan 9 November 2020. Baiklah teman-teman, langsung saja ke soal nomor 1. Soalnya yaitu, gunakanlah 4 langkah pemecahan masalah yang dikemukakan oleh Polia untuk menyelesaikan soal cerita berikut ini. Seorang pedagang menjual sebuah handphone di counter seharga 2.600.000. Pedagang itu untuk mendapat keuntungan sebesar 30%. Tentukanlah harga pembelian handphone tersebut. Ada 4 langkah pemecahan masalah Polia. Yang pertama yaitu memahami masalah. Yang kedua, membuat perencanaan. Yang ketiga, melaksanakan perencanaan. Dan yang keempat yaitu mengecek kembali atau menyimpulkan. Untuk poin memahami masalah, kita dapat menuliskan yang diketahui dan ditanya dari soal. Yang diketahui yaitu harga jual HP 2.600.000 dan keuntungan dari penjualan HP tersebut yaitu 30%. Sedangkan yang ditanya yaitu berapa harga awal pembelian HP tersebut. Untuk poin 2 yaitu membuat perencanaan, kita dapat membuat model matematika dari soal tersebut, yaitu mencari nilai 30% dari 2.600.000 dan harga beli yaitu 6.600.000 dikurangi dengan 30% dari 2.600.000. Untuk poin ketiga yaitu melaksanakan perencanaan, kita dapat melakukan operasi dari perencanaan tadi, yaitu 30% kali 2.600.000, 30/100 dikali 2.600.000, hasilnya yaitu 780.000. Sehingga harga beli HP yaitu 2.600.000 dikurang 780.000 sama dengan 1.820.000. Untuk poin nomor 4 yaitu mengecek kembali atau menyimpulkan. Untuk mengecek yaitu harga beli ditambah 780.000 harus sama dengan 2.600.000 yaitu harga jual HP, sehingga 1.820.000 ditambah 780.000 sama dengan 2.600.000. ternyata hasilnya sama-sama 2.600.000, sehingga kita dapat menyimpulkan yaitu jadi harga pembelian HP tersebut adalah 1.820.000. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya yaitu jelaskan apakah bilangan berikut ini 1. 71.282 terbagi habis oleh 2, oleh 4, dan oleh 8. Nomor 2. 52.127 apakah terbagi habis oleh 7. Kita jawab saja. 71.282 dibagi 2 hasilnya itu 35.741. Karena hasilnya tidak ada koma, tidak ada sisa, maka habis dibagi 2. 71.282 dibagi 4 hasilnya itu 17.820,5. Tidak habis karena bersisa. 71.282 dibagi oleh 8 hasilnya 88.910,25. Tidak habis juga karena hasilnya ada koma. Sedangkan 52.127 dibagi 7 sama dengan 7.446,71 sekian. Ini juga tidak habis karena hasilnya memakai koma. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 yaitu tentukan himpunan jawab pertidaksamaan pecahan berikut ini. Yang A yaitu 3 tambah Y per 3 kurang dari Y per 4. B. 2X kurang 1 per X tambah 2 kurang dari 1. C. 2X tambah 7 per X kurang 1 kurang dari sama dengan 1. Dan D yaitu 2X tambah 3 per X kurang 2 kurang dari sama dengan 1. Kita jawab soal nomor A, yaitu 3 tambah Y per 3 kurang dari Y per 4. 3 tambah Y per 3 kurang dari Y per 4 dapat kita sederhanakan menjadi 12 tambah 4Y kurang dari 3 per Y, sehingga 4Y kurang 3Y kurang dari 12, sehingga Y kurang dari negatif 12.
Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu Y kurang dari negatif 12. Kita lanjut ke soal nomor B, yaitu 2x kurang 1 per x tambah 2 kurang dari 1. Kita buat titik intervalnya, yaitu titik batasnya, yaitu 2x kurang 1 x tambah 2 jika kita buatkan sama dengan 1. 2x kurang 1 sama dengan x tambah 2, x sama dengan 3. Ada suatu syarat, yaitu x tidak boleh sama dengan x tidak boleh sama dengan negatif 2, karena apabila negatif 2 maka penyebutnya menjadi 0. Kita uji titik, yaitu x kurang dari negatif 2 dan x di antara negatif 2 dan 3 dan x lebih dari 3. Sehingga yang memenuhi hanya di x di antara negatif 2 dan 3. Sehingga kesimpulan kita yaitu himpunan penyelesaiannya adalah negatif x antara negatif 2 dan 3. Kita lanjut ke soal nomor C. 2x tambah 7 per x kurang 1 kurang dari sama dengan 1. Kita buat batas interval 2x tambah 7 per x kurang 1 sama dengan 1, sehingga batasnya pertama yaitu x sama dengan negatif 8. Dan x tidak boleh sama dengan 1 karena akan membuat penyebutnya menjadi 0. Kita uji titik dari batas-batas di atas, yaitu x kurang dari sama dengan negatif 8, x di antara negatif 8 dan 1, x lebih besar daripada 1. Yang memenuhi hanya di x sama dengan negatif 8 dan di antara negatif 8 dan 1. Karena apabila dimasukkan kepada pertidaksamaan semula akan membuat persamaan menjadi benar. Sehingga kesimpulan kita, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 8 dan di antara negatif 8 dan 1. Kita lanjut ke soal nomor D. 2x tambah 3 per x kurang 2 kurang dari 1. Kita buat batas interval 2x tambah 3 per x kurang 2 sama dengan 1, sehingga x sama dengan negatif 5. Dan syaratnya yaitu x tidak boleh sama dengan 2. Kita uji titik di x kurang dari sama dengan negatif 5, x di antara negatif 5 dan 2, x lebih besar daripada 2. Yang memenuhi hanya di x sama dengan negatif 5 dan di antara negatif 5 dan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 5 dan di antara negatif 5 dan 2. Kita lanjut ke soal nomor 4. Diketahui barisan aritmetika suku ke-3 sama dengan 6. Sedangkan jumlah suku ke-4 dan suku ke-6 sama dengan 48. Tentukanlah suku ke-10. Langsung kita jawab. Diketahui suku ketiganya U3 sama dengan A tambah 2B sama dengan 6. Suku ke-4 tambah suku ke-6 sama dengan A tambah 3B tambah A tambah 5B sama dengan 48. Sehingga 2A tambah 8B sama dengan 48. Yang ditanya yaitu suku ke-10. Penyelesaian A tambah 2B sama dengan 6, maka A sama dengan negatif 2 tambah 6. Dan 2A tambah 8B sama dengan 48 dapat kita jadikan A sama dengan negatif 4B tambah 24. Untuk mendapatkan nilai B dapat kita buat dalam A sama dengan A. Sehingga negatif 2B tambah 6 sama dengan negatif 4B tambah 24. 2B sama dengan 18, sehingga B sama dengan 9. B adalah beda dalam barisan aritmetika di soal. Tinggal kita mencari nilai A ataupun suku pertama. A tambah 2B sama dengan 6.
A tambah 18 sama dengan 6, sehingga A ataupun suku pertamanya yaitu negatif 12. Sehingga dapat kita mencari suku ke-10 dari barisan aritmetika di soal. Suku ke-10 ataupun U10 sama dengan negatif 12 tambah 81 sama dengan 69. Jadi suku ke-10 dari soal yaitu 69. Baik, soal terakhir, soal nomor 5. Diketahui suatu bakteri yang setiap detiknya berkembang biak menjadi 2. Tentukanlah berapa banyak bakteri setelah 30 menit. Jika bakteri semula ada 10 bakteri. Langsung kita jawab. Diketahui dari soal, suku pertama ataupun A 10 bakteri. Rasio adalah 2. Waktu adalah 30 menit sama dengan 1800 detik. Ditanya jumlah akhir bakteri. Langkah pertama, hitung berapa banyak bakteri membelah selama 30 menit pertama menit dengan cara N atau waktu membelah atau waktu berkembang biak selama 1800 kali. Langkah kedua, hitung banyak bakteri setelah 30 menit dengan cara memasukkan ke dalam rumus UN sama dengan AR per pangkat N, sehingga suku ke 1800 atau U1800 sama dengan 10 kali 2 pangkat 1800 bakteri. Untuk diketahui tidak bisa dihitung karena perpangkatannya terlalu banyak, bahkan di kalkulator juga dikatakan di luar rentang yang diperhitungkan, sehingga hanya dapat kita tulis dalam 10 kali 2 pangkat 1800 bakteri. Sekian, terima kasih.